Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, kita kali ini merenungkan satu topik tinggi dari bacaan Injil yang kita dengar tentang permintaan Yesus supaya jangan merubah hukum Taurat, tetapi melaksanakannya dan mengajarkannya. Di situ dikatakan bahwa siapa yang melaksanakan hukum Taurat, dalam arti hukum dari Tuhan, itu dia akan mendapat tempat yang tinggi di kerajaan surga. Ini satu ungkapan biasa, tetapi artinya sangat dalam. Tempat yang tinggi. Dan kata tinggi ini bisa tentang tempat tinggi. Tapi yang paling utama ialah nilai yang tinggi, martabat yang tinggi, dan itu hasil dari perbuatan yang bukan biasa-biasa saja, tetapi dari perintah Yesus untuk melakukan isi perintah Allah dan mengajarkannya. Itu bisa dua-duanya serentak, mengajarkan dan melakukan dan mengajarkan perintah Tuhan. Itulah hidup kita ini. Kita manusia hidup untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dan dalam renungan kita kali ini, kita bicara tentang tinggi dalam arti Yesus katakan, kalau kita mengajarkan hukum Taurat, perintah Allah, dan mengajarkannya, atau mengajarkan perintah Allah dan mengajarkannya, itu berarti kita akan mendapat tempat yang tinggi. Nilainya sangat tinggi. Sekarang pertanyaan kita, itu ajarkan dan laksanakan hukum Taurat itu bagaimana? Secara sederhana saya kemukakan ada 5 hal singkat, 5 hal, 5 cara untuk melakukan dan mengajarkan hukum Taurat. 5 hal itu pakai jari saja, hitung. Yang pertama, ibu jari. Ini yang pertama dan utama, yaitu mengajarkan tentang sembahyang dan melaksanakan sembahyang. Sembahyang dalam arti bergaul dengan Tuhan, terbuka dengan Tuhan, menyapa Tuhan. Itu sembahyang dari hati. Jadi yang pertama sembahyang, itu ibu jari. Ini yang pertama dan utama. Dan yang kedua pakai telunjuk jari, ini sabda. Sabda itu perintah Allah. Itu caranya bagaimana? Kita ada yang baca, renungkan, tapi yang paling utama laksanakan. Jadi sabda, mengajarkan sabda, melaksanakan sabda, itu perintah Tuhan. Karena sabda Allah itu segala ungkapan, segala pikiran yang baik itu mengenai sabda Allah, supaya kita hidup ini baik.
Jadi sudah dua, yaitu sembahyang dan sabda. Jari telunjuk itu sabda. Ini yang kita biasa katakan petunjuk Tuhan, itu sabda. Lalu yang ketiga, ini jari tengah ini yang paling tinggi, ini sakramen. Mengajarkan tentang sakramen, melaksanakan sakramen. 7 sakramen itu kita ajarkan, kita rayakan, dan kita laksanakan isinya. Sederhana sekali. Jadi 3S. Sembahyang, sabda, sakramen. Tiga-tiganya ini menjadi satu. Sembahyang berdasarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan berdasarkan sembahyang itu dan berdasarkan sakramen. Sakramen sebaliknya berdasarkan sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci, yang tidak tertulis dalam seluruh ciptaan. Tiga-tiganya berkaitan erat satu sama lain. Sembahyang, sabda, sakramen. 3S. Sekarang jari manis. Jari manis ini jari belajar. Kita belajar. Belajar itu dalam arti berusaha mengetahui hal-hal yang baik, lalu laksanakan. Itu yang Tuhan Yesus katakan, laksanakan perintah Allah, laksanakan hukum Taurat, dan mengajar, belajar di sini. Belajar. Belajar ini bukan hanya soal ilmu pengetahuan saja, tetapi secara umum tentang hidup. Segala hal yang baik, yang berguna untuk kita hidupi, itu harus kita pelajari. Pelajari dari orang-orang yang bijaksana. Pelajari dari ajaran gereja. Pelajari segala macam ilmu yang berguna untuk membangun manusia, membangun dunia ini. Itu di jari manis itu. Supaya jangan tercampur aduk, kita urutkan sembahyang, sabda, sakramen, dan belajar. Lalu yang kelima, jari kelingking. Ini simbol untuk belajar, bekerja, untuk bekerja. Dari belajar ke bekerja. Berarti lengkaplah bahwa kita sesudah belajar harus bekerja, laksanakan. Itulah yang sering kita dengar. Ora et labora itu sebenarnya ringkasan dari 5 ini. Ora itu berdoalah, sembahyanglah. Labora itu bekerjalah. Dan kita sering berpikir bahwa hanya 2, berdoa dan bekerja. Padahal tidak. Itu kelengkapannya ialah sembahyang, sabda, sakramen. Lalu belajar dan bekerja. Mudah ingat. 3S, 2B. Dan itulah kelengkapan dari sabda Tuhan ini untuk ajarkan perintah Tuhan. Laksanakan perintah Tuhan. Ajarkan itu berarti beritahu kepada orang-orang sekitar dalam kapasitas kita masing-masing tentang hal yang baik. Baik langsung tentang kitab suci maupun tentang segala macam peraturan dan kebiasaan yang baik. Itu ajar, beritahu pendapat kita ini yang baik. Lalu kemudian kalau sudah ajar, laksanakan. Lalu sebaliknya,
Sesudah laksanakan, ajar. Dua ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bergulir terus. Ajar, laksanakan, laksanakan, ajar. Dan itu tentang 5 hal itu. Tentang sembahyang, tentang sabda, tentang sakramen, tentang belajar, dan tentang bekerja. Jadi, para sahabat terkasih, ini saja renungan kita, karena intinya dengan laksanakan 5 ini, kita menjadi orang yang tinggi, ditinggikan di hadapan Tuhan. Nilainya tinggi. Tuhan meninggikan kita. Heran, luar biasa. Tuhan pencipta kita, kita ciptaan, ditinggikan karena 2 alasan, yaitu dengar sabdanya dan laksanakan. Laksanakan sabdanya dan dengar terus menerus. Itu sabda, sembahyang, sakramen, lalu kemudian belajar dan bekerja. Itu semua sebenarnya mata rantai dari ajar dan kerja. Kerja dan ajar. Laksanakan dan ajar. Itulah secara sederhana isi dari bacaan ini, bahwa perintah Tuhan itu sudah diturunkan, dan perintah Tuhan itu ada, dan karena itu perintah Tuhan tidak boleh dirubah, tidak boleh diajarkan secara yang lain. Kalau melaksanakannya dengan benar, mengajarkannya dengan benar, Tuhan katakan itu nanti dapat tempat yang tinggi. Dengan kata lain, kita berbahagia, kita selamat. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur atas ajaran ini. Tuhan, kami berusaha untuk mendengar, lalu kemudian dengan itu kami mengajarkan kepada sesama melalui kata dan perbuatan, dan kami laksanakan untuk kebaikan sesama, kebaikan diri. Semuanya ini kami laksanakan dan kami ajarkan demi kemuliaan Tuhan. Amin.